Budak Bayangan bab 1131 pandangan ke depan. Sangat mudah untuk mengirim pesan melalui jaringan komunikasi jarak pendek konvoi, tetapi Morgan menganggap perlu mengirim orang untuk menjemputnya. The Awaken mendekati APC tempat Sunny dan Casey berada. Sosok lapis bajanya yang mengesankan muncul di depan kamera eksternal kendaraan lapis baja, dan dengan sopan mengetuk pintu utama. Ketika salah satu petugas pemadam kebakaran membukanya, pria itu berdehem dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Lady Song of the Fallen, Ascended Sunless. Lady Morgan mengundang Anda untuk bergabung dengannya di kendaraan utama sesuai keinginan Anda." Sunny mengenali Awaken dari memata-matai Morgan dan Maddox kemarin. Pria itu memang agak terlalu sombong untuk seorang pembawa pesan yang dimuliakan, tapi mengingat reaksi tulusnya terhadap pujian Whispering Blade, itu sama sekali tidak terduga. Semua Valor Awaken seperti itu, terlalu serius dan penuh pengabdian yang membara. Para penjaga kebakaran juga sangat mengabdi pada pemimpin mereka, tapi setidaknya mereka tidak terlalu formal. Mereka melihat Nevis sebagai yang terbaik di antara mereka, bukannya lebih baik dari mereka. Ada perbedaan penting. Sunny menggelengkan kepalanya, lalu mengangguk ke arah Awaken yang canggung dan bangkit dari peti yang dia duduki. Casey juga berdiri, dan mengikutinya keluar. Langkahnya hati-hati, tapi sepertinya dia tidak punya masalah dalam menjelajahi dunia tanpa bisa melihatnya. Itu jauh berbeda dari betapa tidak berdayanya dia saat berada di pantai yang terlupakan. Tangannya juga bertumpu pada gagang penari pendiam, mengingatkan Sunny betapa mematikannya dia sebagai seorang petarung. Tentu saja, karena sebagian besar kemampuannya tidak ada hubungannya dengan pertarungan, kecakapan bertarung Casey tidak bisa dibandingkan dengan master yang lebih lugas. Tetap saja, dia tidak ingin melawan seseorang yang mengetahui setiap gerakannya sebelumnya. Sunny paham betul betapa mengerikannya lawan seperti itu, karena dia sendiri yang menebas banyak musuh dengan mengandalkan Shadow Dance. Pengawal yang bangkit tetap diam dengan penuh hormat saat dia memimpin mereka ke depan barisan. Di mana sebuah kendaraan lapis baja yang bahkan akan mempermalukan badak berdiri tepat di depan perempatan lebar. Itu dikelilingi oleh lingkaran prajurit kebangkitan yang waspada. Mereka menatap Sunny dan Casey dengan tegas, lalu menyingkir untuk membiarkan mereka lewat. Sungguh tidak masuk akal. Saat ini, dua master paling mematikan di dunia dan Whispering Blade sendiri ada di dalam kendaraan. Apa yang bisa dilakukan oleh para Awaken ini untuk melindungi mereka? Begitu masuk, Sunny melihat Morgan, Maddox, dan Nevis berkumpul mengelilingi meja holografik yang menunjukkan proyeksi topografi area sekitarnya. Agak jauh, beberapa titik ditandai dengan warna merah. Tidak perlu ahli strategi yang jenius untuk mengetahui bahwa itu adalah tempat yang paling nyaman untuk melakukan penyergapan. Setidaknya Sunny akan memilih mereka jika dia harus memasang jebakan bagi kekuatan Valor. Lagi pula, Sunny tidak benar-benar membutuhkan tempat yang nyaman dan medan yang menguntungkan untuk menyergap seseorang, yang ia butuhkan hanyalah sedikit bayangan. Morgan menyambut mereka dengan anggukan dan memberi isyarat agar mereka mendekat. Begitu mereka melakukannya, dia berbicara kepada Casey dengan nada netral, "Kasia, apakah kamu punya sesuatu untuk dibagikan kepada kami?" Gadis buta itu mengangguk, lalu terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke tanda merah tertentu. Di sana, Morgan tersenyum, sementara Maddox sedikit mengangkat alisnya. "Bagaimana kamu tahu, Nona muda?" Sunny juga punya pertanyaan yang sama, meski ia juga sudah punya gambaran apa jawabannya. Dia sedikit menggelengkan kepalanya, merasakan campuran aneh antara kekaguman, dan kesedihan. Casey, sementara itu, menurunkan tangannya dan menjelaskan, "Aku menggunakan waktu yang dihabiskan bersama oleh kekuatan kedua klan baru-baru ini untuk menandai beberapa orang Song dengan kemampuan Ascendedku. Banyak dari mereka memiliki kenangan yang kuat untuk mengganggu upaya ramalan, tetapi hanya sedikit yang dapat mengganggu kekuatanku. Tentu saja tidak cukup untuk melindungi setiap orang yang bangkit di kamp mereka." Dia menoleh ke peta dan menambahkan dengan tenang, "Saat ini, salah satu yang ditandai ada di jurang itu, dikelilingi oleh 3 kelompok Awaken. Namun, Awaken ini hanyalah bagian dari penyergapan. Kekuatan serangan utama ada di bawah air di danau terdekat, beberapa ratus makhluk mimpi buruk, semuanya dijinakkan oleh Base Master dan dikendalikan oleh proksi Ascended. Saya tidak memperhatikan mereka, tetapi orang yang saya tandai mendiskusikan detail serangan dengan Ascended sebelum berpisah." "Saya mendengarkan." Maddox terkekeh. "Nona Kasia, saya tidak ingin menjadi musuh Anda." "Bagus sekali." Casey hanya memberinya anggukan singkat. Morgan melirik mereka dan tersenyum. "Bukankah dia luar biasa?" Dengan itu, dia menepuk bahu gadis buta itu. "Lebih baik lagi, Kasia adalah satu-satunya orang di benua ini yang tidak akan pernah bisa diambil alih oleh saudara kita yang keji itu, yang membuatku semakin menghargainya. Kita harus mempekerjakan lebih banyak orang buta, bukan begitu, Paman?" Pernyataan terakhir itu diucapkan dengan nada acuh tak acuh dan sedikit geli, dan benar-benar membuat Sunny salah paham. Namun, jika Casey merasakan hal yang sama, dia tidak memperlihatkannya.
Seperti itu saja, penyergapan terhadap klan Song dibiarkan terbuka. Konvoi tersebut tidak punya pilihan selain mengambil rute melalui area di mana jebakan telah disiapkan untuk mereka, tetapi mengetahui apa yang akan terjadi. Mereka dapat menyerang para penyergap dan menebas mereka dalam satu gerakan. Pantas saja Morgan senang. Pada saat itu, Nevis berbicara, menatap putri perang dengan dingin, jangan berlarut-larut. Kita harus membongkar penyergapan itu secepat mungkin, dan tetap berjaga-jaga. Casey kuat, tapi dia tidak maha kuasa. Mungkin ada aspek lain dari jebakan yang gagal kita perhitungkan. Morgan tersenyum. Saran yang bagus. Karena kamulah yang menyuarakannya, saudariku. Kenapa kamu tidak membawa penjaga pemadam kebakaranmu dan menangani masalah ini secara pribadi? Mereka akan segera berangkat ke Nightmares, jadi ini mungkin solusi mereka. Kesempatan terakhir untuk membasahi pedang mereka dengan darah Song untuk waktu yang lama. Nevis berbalik dan melihat peta dengan ekspresi suram. Saya akan. Sunny yang selama ini hanya diam, berdeham. Maaf, tapi haruskah aku mendengar percakapan ini? Kenapa aku sebenarnya ada di sini? Morgan memandangnya dengan bingung, lalu terkekeh. Wah, Anda adalah perwakilan pemerintah, Master Sunless. Anda adalah orang yang tepat untuk berbagi intrik keji klan Song. Siapa tahu, mungkin saya ingin mengajukan keluhan kepada pihak berwenang nanti. Anda akan melakukannya menjadi saksi penting. Lalu, dia tersenyum padanya. Ditambah lagi, kupikir kamu mungkin akan menikmati gangguan kecil seperti ini. Maukah kamu menemani adik perempuanku dalam misi ini, Master Sunless? Sebagai pengamat yang netral, tentu saja. Itu akan membuatku merasa lebih baik tentang keselamatannya. Sunny menatapnya dengan ekspresi ragu. Ya benar, maniak pertempuran itu mungkin hanya ingin melihatnya membunuh sesuatu lagi. Atau mungkin memperdalam hubungannya dengan klan Valor melalui pertumpahan darah. Dia mengangkat bahu. Lagi pula, aku juga bagian dari konvoi ini. Jika kita benar-benar disergap, keselamatanku juga akan terancam. Putri perang mengangguk, lalu menyilangkan tangan dan melihat ke peta. Benar, aku akan menunggu kabar baik, kalau begitu. Budak bayangan bab 1132 penyergapan. Kontingen prajurit Valor berkemah selama beberapa jam istirahat, sementara beberapa kendaraan berisi Firekeeper diam-diam melanjutkan perjalanan. Mereka maju dengan kecepatan sedang selama beberapa jam, lalu menyembunyikan kendaraan di antara reruntuhan mesin besar berkarat yang ditinggalkan oleh masa kegelapan dan melanjutkan perjalanan menuju tempat penyergapan dengan berjalan kaki. Sunny berjalan bersama mereka, mengamati jalan di depan dengan bayangannya. Saat dia melakukannya, dia mendengar petugas pemadam kebakaran berbicara. Salah satu dari mereka, seorang pemuda jangkung yang memiliki kemampuan untuk memanggil dua tangan lagi dan bertarung dengan menggunakan dua pedang besar, berbicara dengan nada kontemplatif, sudah lama sejak aku membunuh manusia. Sejujurnya, aku berasumsi bahwa aku tidak akan perlu melakukannya lagi setelah meninggalkan pantai terlupakan. Seharusnya aku tahu lebih baik, sungguh. Dia menghela nafas, lalu melirik ke arah pemimpin kelompoknya. Bagaimana denganmu, Sim? Sim, tabib yang biasanya bertempur di tempat paling sengit, memegang perisai dan tombak, mengangkat bahu. Saya rasa saya belum pernah membunuh manusia. Yang lain memandangnya dengan heran. Apa yang kamu bicarakan, dasar maniak? Aku secara pribadi melihatmu memusnahkan setidaknya setengah lusin penjaga di ruang singgasana Kastil Sunny. Dan itu baru hari pertama kekacauan itu terjadi. Tabib itu memandang mereka dengan datar. Itu bukan manusia. Mereka tidak memenuhi syarat. Bahkan Sunny terdiam karena logika dingin itu. Tapi Sim benar tentang sesuatu. Beberapa manusia lebih buruk dari makhluk mimpi buruk. Bagaimanapun juga, penjaga api sepertinya tidak terlalu menentang gagasan bertarung melawan salah satu klan besar. Mungkin fakta bahwa klan Song saat ini sedang memasang jebakan untuk menyerang konvoi mereka berperan dalam sikap acuh tak acuh mereka. Tapi mereka mungkin akan mengikuti Nevis bahkan jika situasinya terbalik. Adapun Changing Star sendiri, dia menjadi diam dalam mengantisipasi pertempuran, secara mental mempersiapkan dirinya untuk tekanan menggunakan aspeknya. Sunny tidak ingin mengganggunya. Akhirnya, mereka mendekati tempat yang ditandai di peta dan beralih untuk bergerak diam-diam, perlahan-lahan semakin dekat ke jurang tempat tiga kelompok Song Awaken sedang menyergap. Casey memastikan bahwa mereka masih di sana, dan membantu penjaga kebakaran agar tidak terlihat oleh penjaga yang tersembunyi. Danau tempat ratusan makhluk mimpi buruk jinak bersembunyi juga berada di dekatnya, dipisahkan dari jurang oleh tanah beberapa ratus meter dan jalan semen yang lapuk. Ketika mereka melihat jurang, membungkuk rendah ke tanah agar tidak diperhatikan, Nevis berhenti dan memandangi prajuritnya. Salah satu dari mereka berbisik dengan tenang, apa rencananya, Nona Pengubah Bintang? Dia ragu-ragu selama beberapa saat, lalu berkata dengan sederhana, bunuh mereka semua. Nev menghela nafas, lalu memanggil memori yang menyerupai obor yang terbuat dari kayu hitam yang dipoles, dengan sangkar di atasnya terbuat dari logam keperakan. Berbalik untuk melindunginya dari pandangan dengan tubuhnya, dia mengaktifkan pesona obor,
menyebabkan api biru dingin menyala di dalam sangkar. Dia mengangkat satu tangannya, menarik aliran api biru ke dalamnya. Casey, aku serahkan Ascended padamu. Gadis buta itu mengangguk, lalu menghunuskan penari pendiam itu. Rapier ramping itu terlepas dari tangannya, melayang di udara sejenak, lalu terbang menuju danau yang tenang. Ia tetap dekat dengan tanah, hampir tidak terlihat. Sementara itu, api biru mengalir ke tangan Neve dan berputar, perlahan menyatu menjadi sebuah bola. Tidak peduli berapa banyak api yang dia keluarkan dari obor perak, api itu terus menyala dengan intensitas yang sama. Bola biru yang beriak mulai runtuh dan terkompresi karena semakin banyak api yang ditambahkan ke dalamnya. Panasnya semakin tak tertahankan. Saat kepadatan bola meningkat, gumpalan api putih muncul dari kulitnya dan bercampur ke dalamnya. Perlahan-lahan, warna api biru mulai memudar, berubah dari biru tua menjadi biru muda. Dan akhirnya menjadi putih bersih. Pada saat itu, bola itu bergetar hebat, seolah-olah berjuang untuk menahan kekuatan ganas yang terkandung di dalamnya, dan wajah Neve menjadi pucat. Kemudian, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, menekan bola itu lebih jauh lagi. Pada saat itu, sulit untuk tidak menyadari cahaya pucat yang terpancar dari sosoknya. Ada beberapa pergerakan di jurang, tapi sudah terlambat. Berdiri setinggi mungkin, Changing Star maju selangkah dan menggerakkan lengannya ke depan, seolah sedang melempar cakram. Bola api putih kecil itu menembus udara, meninggalkan jejak tanah hangus di belakangnya. Ia menghilang ke dalam jurang sedetik kemudian, dan kemudian, tanah berguncang. Ada kilatan cahaya yang menyilaukan, dan ledakan yang memekakkan telinga. Air mancur api tiba-tiba menyembur dari jurang ke langit yang dingin, menyapu dunia dengan warna putih. Sama seperti itu, 3 kelompok elit yang bangkit dimusnahkan. Nevis tampak sedikit lelah. Beberapa saat kemudian, Casey menoleh dan berbicara, yang terangkat sudah mati. Neve mengangguk, lalu menoleh ke arah penjaga kebakaran. Siap-siap, air danau yang tenang tiba-tiba mendidih, dan banjir kekejian mulai muncul dari sana. Semuanya mengalir menuju bukit kecil tempat mereka berdiri. Pemuda yang didengar Sunni berbicara dengan Sim sebelumnya menggaruk bagian belakang kepalanya dengan salah satu dari 4 tangannya. Yah, kurasa aku juga tidak perlu membunuh manusia manapun hari ini. Dengan itu, dia mengangkat bahu dan memanggil pedang besarnya. Penjaga api dengan tenang menghadapi gelombang makhluk mimpi buruk. Tidak lama setelah itu, semua kekejian itu dilenyapkan. Tidak setetes pun darah manusia yang tumpah, setidaknya di pihak Valor. Sunni mengamati semuanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Dari awal hingga akhir, dia tidak menggerakkan satu jari pun. Sejujurnya itu agak antiklimaks. Tapi bukankah aku mengeluh karena harus mencuci darahku beberapa hari sebelumnya? Senang rasanya bekerja dengan para profesional. Budak Bayangan bab 1133, pesan dingin. Tugas pemadam kebakaran telah menelusuri kembali langkah mereka, kembali ke tempat mereka meninggalkan kendaraan. Suasana hati di antara para veteran pantai terlupakan adalah netral. Seolah-olah mereka telah bertempur dalam pertempuran biasa, bukan pertempuran yang akan menjadi pembuka konfrontasi berdarah antara dua klan besar. Namun Sunni merasa sedikit sedih. Dia tidak merasa kasihan pada kebangkitan klan besar Song, mereka juga tidak akan merasa kasihan padanya jika situasinya terbalik. Namun, semua itu hanyalah pemborosan yang memalukan. Valor dan Song menyia-nyiakan nyawa para pejuang yang terampil, dan juga di tengah-tengah rantai mimpi buruk. Itu menjijikkan dan menjadi alasan mengapa mereka yang mengikuti perintah mereka tidak pantas mendapatkan belas kasihannya, atau belas kasihannya. Kendaraan lapis baja bergerak melintasi lanskap terpencil Antartika, kembali dengan kemenangan kekam. Mereka menavigasi hamparan sungai dan danau berbahaya yang tak terhitung jumlahnya dan bergabung kembali dengan kekuatan utama klan Valor menjelang fajar, yang tidak jauh berbeda dengan siang dan malam di Antartika. Kembalinya mereka tidak menimbulkan banyak keriuhan, terutama karena hanya sedikit orang yang mengetahui penyergapan yang akan datang. Namun, mereka yang mampu atau cukup pintar untuk memikirkan segala sesuatunya sendiri, memperhatikan barisan kecil kendaraan itu dengan cermat. Wajah mereka sedikit berubah ketika mereka melihat bahwa tidak ada satupun penjaga kebakaran yang hilang, atau bahkan menderita luka apapun. Para awaken yang terampil dari klan besar sangat terkesan, jika tidak iri. Sunni meninggalkan APC bersama anggota Forgotten Shore Awaken lainnya untuk meregangkan kakinya. Nevis dan Casey pergi untuk membuat laporan kepada Morgan, tapi dia tetap tinggal. Lagi pula, tidak ada gunanya berada di sana secara pribadi. Salah satu bayangannya malah pergi, tersembunyi di dalam bayangan Nev. Percakapan berjalan kurang lebih persis seperti yang diharapkannya. Morgan tampak senang sekaligus kecewa dengan kemenangan mudah yang diraih para penjaga api. Dia mengharapkan lebih banyak dari kekuatan klan Song yang terkenal. Padok memberikan pujian lembut kepada Nevis dengan senyuman sopan. Keduanya tidak sabar untuk menghadapi pertumpahan darah yang sesungguhnya. Changing Star sendiri tetap tenang. Dia bahkan tidak tampak tergerak oleh anugerah yang dia terima karena memusnahkan 3 kelompok elit yang terbangun.
Jika inti mereka sepenuhnya jenuh, karunia jiwa yang dia kumpulkan harus mendekati 1000 fragmen. Sunni tidak memanggil Rune untuk memeriksanya karena dia tidak melihat alasan untuk melakukannya. Tidak lama setelah mereka kembali, perintah untuk membubarkan kamp diberikan, dan para prajurit bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Segera, konvoi mulai bergerak maju. Namun tiba-tiba berhenti tidak semenit kemudian. APC yang ditumpangi Sunni berhenti begitu tiba-tiba hingga ia hampir terlempar dari tempat duduknya. Apa-apaan? Ada semacam gangguan di luar, tentara keluar dari kendaraan dan melihat sekeliling dengan kebingungan. Teriakan para komandan bergema di udara, dan para penunggang kuda yang bangkit menyebar, memutar tunggangannya. Segera, sumber gangguan menjadi jelas, salah satu APC gagal memulai dan bergabung kembali dengan konvoi. Ia hanya berdiri di sana, tidak bergerak, terisolasi dari yang lain oleh hamparan ruang kosong. Semua upaya untuk menghubungi kelompok Waken yang ditugaskan di APC gagal. Tiba-tiba, Sunni merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia melihat kendaraan utama melalui salah satu bayangannya. Tepat pada saat itu, palkanya terbuka, dan Morgan muncul, mata merah terangnya memancarkan rasa dingin yang begitu tajam sehingga dia merasa seolah jiwanya akan terpotong. Putri perang melompat turun dan berjalan menuju ekor konvoi, jubah merahnya tertinggal di belakangnya seperti sungai darah. Madok dan Nevis mengikuti. Sunni ragu-ragu sejenak, lalu menggunakan shadow step untuk muncul diam-diam di samping mereka. Ini pasti menarik. Mereka berempat mendekati APC yang sunyi, yang sudah dikelilingi oleh sekelompok tentara awakan. Salah satu dari mereka mengambil langkah maju, menyapa Morgan dengan prihatin, "Nyonya. Tolong, ini mungkin berbahaya." Dia berjalan melewati yang terbangun tanpa sepatah kata pun dan mengangkat tangan. Jari-jari Morgan mengiris lapisan baja pada palka kendaraan seolah-olah itu adalah kertas, dan sesaat kemudian, pintu masuk gelap ke bagian dalam APC terungkap. Ia terjun ke dalam kegelapan tanpa ragu sedikit pun. Madok mengikuti 1 detik di belakang. Sunni dan Nevis saling melirik, lalu bergabung dengan mereka. Sunni tidak tahu apa yang dia harapkan akan dilihatnya di dalam kendaraan yang sunyi itu. Mungkin adegan pembantaian yang menjijikkan atau kekejian yang tersembunyi, tetapi yang tidak dia duga. Tidak ada apa-apa, bagian dalam APC sepenuhnya kosong. Tidak ada tubuh, tidak ada darah, tidak ada tanda-tanda perjuangan, dan juga tidak ada yang bangkit. Seolah-olah mereka menghilang ke udara. Morgan melihat sekeliling dengan wajah muram, lalu berjalan menuju kabin pilot dan meraih ke belakang sandaran kursi, menggenggam sesuatu. Ternyata Sunni salah. Ada sesuatu yang tersisa di dalam APC, dan dia saat ini sedang memegangnya di tangannya. Sebuah anak panah sederhana dengan fletching berwarna kusam dan mata panah terbuat dari paduan biasa. Morgan mengertakkan gigi, matanya terbakar amarah. Suaranya terdengar seperti desisan pedang yang lepas dari sarungnya, penguntit diam. Sunni melihat sekeliling kendaraan kosong itu dengan ekspresi rumit. Seorang suci ada di sini? Misteri apa yang terjadi pada kelompok Valor's Awaken, bukan lagi misteri. Penjaga kebakaran telah membongkar penyergapan yang disiapkan untuk konvoi pasukan Song. Tapi saat mereka melakukannya, orang lain telah memasuki kamp yang dijaga ketat tanpa terlihat. Membantai sekelompok elit yang terbangun tanpa mengeluarkan satu suara pun, dan pergi, membawa tubuh mereka pergi. Seseorang itu adalah Silent Stalker, seorang pemburu transenden dan salah satu putri Kisong. Ia bahkan meninggalkan salah satu anak panahnya, agar musuh mengetahui siapa pelakunya. Seorang suci bisa saja mendatangkan lebih banyak kekacauan, jika mereka mau, tapi Silent Stalker sepertinya hanya ingin melakukan satu hal. Buktikan satu hal. Morgan menggeram, lalu mematahkan anak panah itu dengan ibu jarinya dan membuang potongannya. Madok meringis, lalu berkata datar, Beastmaster sedang mengirimkan pesan. Sepertinya dia ingin memprovokasi kita. Keponakannya terdiam beberapa saat, menenangkan diri. Lalu, dia tiba-tiba tersenyum. Kekecewaannya sebelumnya tampaknya hilang. Pesan diterima. Budak Bayangan bab 1134, pagi yang damai. Tidak ada hal lain yang terjadi dalam perjalanan mereka kembali ke ibu kota pengepungan. Semakin sulit untuk menguping Morgan dan Madok sekali lagi, jadi Sunni tidak belajar banyak tentang konsekuensi dari pesan mengejek Beastmaster. Namun, dia memahami dari petunjuk kecil bahwa penyergapan Valor berjalan sedikit lebih baik daripada yang disiapkan oleh Song. Sebagian besar penyergap bahkan selamat, dan kini mengikuti rute berbeda untuk kembali ke wilayah aman. Klan besar pada dasarnya saling bertukar tamparan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pukulan nyata. Senang sekali bisa kembali ke peradaban. Sunni tidur di ranjang empuk, mandi air panas, dan menyiapkan makanan untuk dirinya sendiri. Meskipun perang mengerikan berkecamuk di suatu tempat di benua ini, bahkan dua perang, rutinitasnya anehnya biasa-biasa saja dan damai. Dia bahkan menerima pesan video dari Rain, jaringan di Antartika Timur tidak lagi berantakan seperti di pusat Antartika. Sehingga bandwidth yang dialokasikan kepadanya memungkinkan terjadinya kesembronoan seperti itu dari waktu ke waktu.
yang membuat Sunny sedikit kecewa. Rain hanya berbicara singkat tentang apa yang terjadi dalam hidupnya, menggunakan sisa rekaman untuk menunjukkan kemajuan yang dia capai dalam pelatihannya dan meminta petunjuk. Pesan itu diakhiri dengan beberapa kalimat riang, "Oh, ngomong-ngomong, apakah kamu ingat teman sekelas yang kuceritakan? Orang yang saudara perempuannya adalah seorang pilot MWP di Antartika. Rupanya, unitnya mengalami situasi yang sangat buruk, dan dia hanya bertahan karena seorang master bernama Iblis menyelamatkannya. Terima kasih Tuhan. Aku bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan keluarganya jika bukan karena dia. Lagi pula, jika kamu mengenal pria itu, belikan dia minuman. Lebih baik lagi, cobalah untuk tetap dekat dengannya. Dia rupanya semacam pahlawan besar, jadi kamu akan lebih aman bersamanya. Yang ingin kukatakan adalah kamu harus berhati-hati. Jaga dirimu baik-baik. Sampai jumpa." Pesan itu berakhir, meninggalkan Sunny dalam keheningan yang geli. Dia menggelengkan kepalanya. Apa kemungkinannya, dan apa maksudnya? Apakah aku kenal pria itu? Bukankah aku sudah memberitahunya bahwa orang-orang memanggilku Iblis Antartika? Saya yakin saya membual tentang hal itu. Kemudian, dia mulai menyusun tanggapannya. Pertama-tama membahas teknik dan ilmu pedangnya, lalu menambahkan beberapa frasa di akhir, "Ya, aku ingat. Adapun Iblis, kebetulan, aku mengenalnya dengan cukup baik. Pria itu memang luar biasa. Dia juga sangat kuat, tampan, dan kaya raya. Kakak teman sekelasmu sungguh sangat beruntung bisa temui dia. Dia kebanyakan berteman dengan para Sein dan warisan cantik dari klan besar akhir-akhir ini. Tapi karena kamu memintanya, aku akan membelikannya minuman segera setelah selesai menulis pesan ini." Sunny menyeringai setelah selesai mengirimkan pesan, lalu memenuhi janjinya dengan berjalan menuju warung bekal terdekat dan memesan secangkir kopi sintetik murah. Dia menikmati kehangatan jalanan, menyaksikan para pengungsi yang berlindung di balik tembok kota menjalani kehidupan sehari-hari. Suasana di ibu kota pengepungan sama sekali tidak ringan, bahkan dipenuhi dengan kesusahan dan ketakutan, tetapi sama sekali tidak seberat yang terjadi di Falcon Scott. Betapapun penuhnya kesengsaraan dan kecemasan dalam hidup mereka, orang-orang sebenarnya tinggal di sini, tidak hanya berusaha mati-matian untuk bertahan hidup. Sunny merasa dia juga hidup. Rain aman dan tidak menunjukkan gejala mantra apapun. Evakuasi berjalan dengan kecepatan yang sehat. Nevis, Casey, Evie, Kai, dan Jet semuanya baik-baik saja. Adapun klan besar, setidaknya dia sekarang memiliki target yang jelas. Para pembunuh klan Song akan segera tiba. Mencegah bentrokan antara mereka dan kekuatan Valor agar tidak meluas ke jalan-jalan ini akan menjadi langkah independen pertamanya. Dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Sunny menghabiskan kopinya, lalu berjalan-jalan menuju markas klan Valor. Tugasnya sebagai utusan pemerintah tidak bisa menunggu. Ada masalah yang harus dia sampaikan, laporan yang harus dia buat, dan rahasia yang harus dia curi. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, Casey mampir ke kantor kecil yang diberikan kepada Sunny di dalam kompleks untuk menjemputnya atas nama Morgan. Putri Perang ingin menemuinya pertama kali di pagi hari, karena suatu alasan. Saat mereka berjalan melewati koridor kompleks mewah itu, Sunny menatap gadis buta itu dan bertanya, apa sebenarnya yang dia inginkan kali ini? Casey ragu-ragu selama beberapa saat, lalu mengangkat bahu. Aku tidak yakin. Dia tampak bersemangat tentang sesuatu, ya, setidaknya sejauh Morgan membiarkan dirinya menunjukkan emosi yang tulus. Sunny menghela nafas. Setelah hening sejenak, dia menanyakan pertanyaan lain, "Hei, bisakah kamu membantuku melakukan sesuatu dalam waktu dekat?" Gadis buta itu melambat sedikit. Dengan apa? Dia mempertimbangkan kata-katanya beberapa saat. "Aku ingin mengunjungi beberapa tempat di Chain Isles. Kapal terbang yang ditinggalkan Noctis sekarang bisa turun melalui Crossing kan? Hanya perlu waktu beberapa hari, jika kamu mengemudikannya." Casey tersenyum. "Oh, tentu, aku bisa membantu." Menara Gading telah melayang ke timur air mata, jadi perjalanannya mungkin memakan waktu lebih lama. Sunny punya beberapa alasan untuk kembali ke Chain Isles. Tapi alasan utamanya adalah di Shipwreck Island, tempat dia bertarung melawan Womfin. Atau lebih tepatnya, di bawahnya. Sisa-sisa Pangeran Matahari masih bergoyang di sana, terbelit rantai putus. Sunny ingin melahap sebanyak mungkin raksasa baja itu. Keinginan awalnya untuk membuat iblis kecil itu mengembangkan tubuh yang hampir tidak bisa dihancurkan adalah keinginan yang tinggi. Namun dalam praktiknya, menemukan logam ajaib yang cukup untuk memberi makan Shadow yang rakus itu terbukti menjadi masalah. Jadi, sangat mudah untuk mengetahui lokasi Sein besi kuno yang raksasa dan sudah mati. Saat dia membayangkan seberapa besar peningkatan imp setelah menancapkan giginya ke Pangeran Matahari, Casey membawanya ke pintu yang dijaga dan membukanya. Sunny sedikit terkejut, karena itu bukanlah tempat yang biasa dia temui dengan utusan Valor. Faktanya, itu adalah dojo yang luas dan diperkuat dengan segala jenis pedang dan peralatan perang yang disimpan dalam kotak lapis baja. Morgan berdiri di tengah dojo, tidak mengenakan apapun kecuali tunik hitam terang.
Mata merah terangnya berkilau karena hasrat yang tajam dan kuat. Keinginan untuk bersilangan pedang dengan lawan yang layak dan menghancurkan mereka. Sunny membeku. Tiba-tiba aku merasa tidak aman. Putri dari klan Valor tersenyum lebar saat melihatnya. Tuan Sunles, jika saya ingat dengan benar, Anda menjanjikan saya sebuah pertandingan? Budak bayangan bab 1135 pertandingan ulang. Sunny ingat betul bentrokan pertamanya dengan Morgan. Saat itu, dia hanyalah seorang yang terbangun. Namun demikian, sejauh Awaken melangkah, dia menganggap dirinya agak asing dalam hal kekuatan pribadi dan keterampilan bertarung, dia bahkan memiliki gagasan untuk memenangkan duel mereka. Sunny telah diberkati dengan kekuatan aspek ilahi, dilatih oleh bintang pengubah dari klan api abadi dan ditempa dalam wadah kejam di pantai terlupakan, dan memiliki warisan aspek. Jadi, ada alasan untuk keyakinannya. Rentetan kemenangan mudah yang dia raih di Dreamscape juga berperan. Meski beberapa lawan yang dihadapinya merupakan musuh yang menantang, namun tidak ada yang berhasil membuatnya merasa terancam serius. Sunny tanpa sadar menjadi sedikit sombong. Morgan telah menghancurkan kesombongan itu. Dia adalah guru pertama yang bersilangan pedang dengannya, dan bukan sembarang guru pada saat itu. Pewaris klan besar Valor berada di puncak mutlak dari apa yang bisa dilakukan oleh seorang Ascended. Dihancurkan sepenuhnya olehnya dalam waktu kurang dari 40 detik telah memukulnya seperti seember air dingin, langsung memadamkan keangkuhan apapun yang mungkin telah dikembangkan Sunny. Keahliannya yang tanpa celah, kekuatan fisiknya yang luar biasa, niat membunuhnya yang sebening kristal, semua itu memberikan kesan mendalam pada dirinya. Sunny telah kembali dengan dua hadiah berharga dari pertempuran itu. Yang pertama adalah terobosan dalam penguasaannya terhadap Shadow Dance. Yang kedua adalah pengingat yang jelas tentang berapa banyak harimau yang berjongkok di antara orang-orang yang bangkit. Iya, dia luar biasa dan berkuasa. Tapi dia bukan satu-satunya orang yang luar biasa dan berkuasa di luar sana. Sejak pertarungan itu, Sunny secara naluriah membandingkan setiap master yang dia lawan dengan Morgan. Sejauh ini, belum ada yang berhasil lolos, tidak di dunia nyata, tidak di alam mimpi, dan tidak di mimpi buruk kedua. Itulah sebabnya dia sangat penasaran untuk melihat bagaimana dia akan dibandingkan dengan dia sekarang karena mereka berdua adalah Ascended. Sunny bukanlah orang yang sama yang bertemu Morgan di Dreamscape. Dia telah melewati terlalu banyak kesengsaraan sejak saat itu, kuil malam, koloseum merah, tantangan mimpi buruk, kuil piala kota gading. Dan pusat Antartika, dari ketakutan yang tenang akan LO49 hingga keputusasaan yang dingin. Dari Falcon Scott, masing-masing cobaan ini meninggalkan bekas luka di jiwanya, namun juga membuatnya menjadi petarung yang jauh lebih berpengalaman dan mematikan. Itu benar, namun Morgan juga tidak boleh stagnan. Saint Tiris pernah berkata bahwa Putri Anvil masih terlalu muda dan tidak berpengalaman untuk menantang mimpi buruk ketiga. Yang berarti bahwa dia telah secara aktif mendapatkan pengalaman yang diperlukan selama ini. Jadi, perdebatan mereka ini pasti menarik. Tentu, saya sangat menantikannya. Dia mengangguk puas, lalu memberi isyarat agar Casey duduk. Kemudian, Morgan berjalan ke sebuah kotak berisi banyak pedang latihan, semuanya dirancang untuk menahan tekanan kuat yang digunakan oleh para master. Dan karenanya sangat mahal, dan memandangnya dengan serius. Senjata apa yang ingin kamu gunakan? Pedang, tombak, sesuatu yang lebih eksotis? Bukan senjata sama sekali, mungkin. Oh, aku lupa bertanya, apakah kamu akan bertarung apa adanya, atau berasumsi bahwa transformasi semu milikmu? Sepertinya dia tidak terlalu peduli. Seolah-olah tidak ada kekhawatiran apakah dia akan menghadapi manusia atau iblis yang menjulang tinggi. Sunny ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak ada transformasi. Itu hanya berfungsi sebagai pengganda kekuatan, jika skill yang mendasarinya tidak ada, menggunakannya tidak ada gunanya. Belum lagi menguras esensinya. Aku kebanyakan mengaktifkannya ketika ada terlalu banyak musuh di sekitar, untuk menuai keuntungan memiliki 4 lengan. Adapun senjatanya, dia menarik bayangan yang dihasilkan oleh pilar penyangga dan membentuknya menjadi taci hitam yang tumpul dan tidak berbentuk. Itu sudah cukup. Morgan tersenyum. Trik yang rapi. Dengan itu, dia mengambil pedang latihan lurus sederhana dari kotaknya dan berjalan ke tengah dojo. Berhenti di situ, dia menusuk Sunny dengan tatapan tajam mata merah terangnya. Aku akan menyarankan untuk menggunakan kemampuan aspek kita secara bebas, tapi itu mungkin akan menghancurkan sebagian besar tingkat senyawa ini. Jadi, sayangnya, kita harus membatasi diri pada kekuatan aktif dan kebangkitan kita. Saya harap Anda tidak keberatan. Sunny mengangkat bahu. Dia tidak keberatan. Kan sangat disayangkan jika dia tidak mengetahui apa itu kemampuan Ascended Morgan, tapi dia telah, faktanya. Dia tidak hanya mengamatinya selama lebih dari sebulan dan menghasilkan teori yang kuat, tapi juga meminta konfirmasi dari Casey. Gadis buta itu sekarang dapat melihat atribut dan aspek kemampuan orang-orang di dekatnya. Dia adalah sumber informasi yang tak ternilai, sumber informasi yang hampir tak terbatas, sungguh.
Berkat dia, Sunny kini tahu banyak tentang banyak orang, termasuk orang-orang seperti Whispering Blade dan Beastmaster. Dengan bantuan Casey, Sunny akhirnya memastikan tanpa sedikit pun keraguan bahwa mereka yang berasal dari garis keturunan Valor, setidaknya Anvil dan anak-anaknya, membawa garis keturunan Dewa Perang di dalam darah. Adapun kemampuan aspek Morgan, kemampuan aktifnya memungkinkan dia secara pasif meningkatkan ketajaman apapun yang disentuhnya. Kemampuan kebangkitannya adalah peningkatan fisik komprehensif dengan penekanan pada ketahanan. Pada dasarnya, tubuhnya bisa menjadi tahan lama seperti baja yang ditempa. Namun, kemampuan Ascended miliknya aneh. Itu memungkinkan dia untuk mengasimilasi pesona ke dalam tubuh dan jiwanya, mewarisi efeknya. Sebagai seorang master, jumlah pesona yang dapat dia serap dibatasi hingga 3. Dan pesona tersebut dapat ditukar dengan bebas ke pesona yang berbeda kapan saja. Mengingat betapa kuat, serbaguna, dan tidak dapat diprediksinya kemampuan tersebut, Sunny sangat bersedia untuk tidak menggunakan Ascended Abilities hari ini. Berdiri berhadapan satu sama lain, keduanya mengamati lawannya untuk beberapa saat dalam diam. Sunny teringat 36 detik yang berhasil ia tahan melawan Morgan terakhir kali mereka bertarung. Morgan mungkin sedang mempelajari postur dan ekspresinya, serta mengingat kembali adegan pertempuran melawan gerombolan raksasa di benaknya. Lagi pula, dia tidak tahu bahwa ini bukan pertama kalinya mereka berdua saling berhadapan sambil memegang pedang di tangan. Perlahan, senyuman antisipasi muncul di wajah cantik Morgan. Mata merah terangnya berkilau, dan bibir merahnya terbuka, memperlihatkan gigi putih mutiara. Persiapkan dirimu, Tuan Sunles. Sunny hampir memutar matanya. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk mengumumkan atanya? Namun dia tidak menyelesaikan pemikiran itu. Tiba-tiba, Morgan berada di sampingnya, dan pedangnya jatuh seperti pisau guillotine yang tak terhindarkan. Budak bayangan bab 1136 duel persahabatan. Morgan bergerak cepat, jauh lebih cepat daripada saat dia bergerak di dunia mimpi. Suatu saat dia berdiri dengan tenang belasan meter darinya, saat berikutnya dia sudah berada di sana, memberikan tebasan ke bawah yang ditujukan tepat ke pelipisnya. Untungnya, Sunny sudah siap untuknya. Dia menghindar, mengangkat taci bayangannya untuk mencegat pedang latihan. Kedua bilah itu bertemu dan menggigit satu sama lain, terhubung dalam satu ikatan. Dia merasakan guncangan akibat benturan menembus tulangnya dan mendorong pedangnya menjauh, pada saat yang sama ketika Morgan mengangkat tangannya. Mengubah sudut senjatanya dan mendorongnya ke depan melewati taci. Ujung pedang latihan nyaris tidak mengenai matanya. Namun kini, momentum ada di pihak Sunny. Dia maju selangkah, melewati kedua pedang mereka, dan menabraknya dengan bahunya. Morgan terlempar ke belakang, dan sepersekian detik kemudian, giliran dia yang menangkis tebasan. Hanya saja tebasan itu tidak pernah terjadi. Alih-alih mencoba memutar tacinya menjadi tebasan ke bawah yang tidak terlalu berbeda dengan yang dilakukan lawannya beberapa saat yang lalu. Sunny hanya mempertahankan posisinya, terangkat di atas bahunya, bilahnya menghadap ke belakang, dan memukul wajahnya dengan pukulannya. Tidak peduli seberapa cepat Morgan. Tidak peduli seberapa kuatnya, jarak di antara mereka terlalu pendek, dan serangan itu terlalu cepat, lebih baik lagi, bilah taci tetap berada di antara lehernya dan pedang musuh. Sunny tidak melihat ada cara baginya untuk melarikan diri. Dan, dia tidak melakukannya. Alih-alih dengan canggung mencoba menghindari serangan itu, Morgan hanya menundukkan kepalanya dan menerimanya dengan bagian alisnya, di tempat yang tulangnya paling kuat. Tampaknya dia juga tidak terpengaruh oleh pukulan kuat itu. Faktanya, Sunny merasa seperti baru saja menabrak baja, dia hampir mendengar bunyi dering logam. Mereka berdua saling menjauh, mengakhiri percakapan pertama yang menyelidik itu. Sunny senang dengan dirinya sendiri. Morgan tampak senang juga. Senyuman lebar merekah di wajahnya. Dia menyentuh keningnya sebentar, lalu melirik ke jari-jarinya, di mana setetes darah dioleskan di kulit pualamnya. Senyuman itu berubah menjadi seringai. Hebat, sungguh luar biasa. Nevis, Casey, dan kamu. Aku sudah lama haus akan lawan yang bagus, dan sekarang ada 3. Dan kalian semua juga sangat berbeda. Dia tampak seperti seorang pelahap kelaparan yang tiba-tiba mendapati dirinya memilih di antara 3 hidangan lezat. Sunny mengangkat alisnya dan menatap gadis buta itu, yang duduk diam di dekat dinding dojo. Apa, maniak pertempuran itu membuat Casey terlibat dalam pelatihannya juga? Menyadari tatapannya, Morgan terkekeh. Cassia mungkin bukan master terkuat di luar sana, tapi dalam hal teknik murni, dia termasuk yang terbaik. Dan dengan seberapa kuat rekognisinya. Melawannya membuatku melatih keterampilan dan otot yang belum pernah aku latih sebelumnya. Yang merupakan anugerah langka, bagiku. Kenapa? Apakah kalian berdua belum pernah bertengkar? Sunny terdiam beberapa saat, lalu menggeleng. Tidak, setidaknya tidak dengan pedang. Morgan memberinya tatapan penasaran. Ah, itu kekalahanmu. Dia mengangkat pedangnya dan bersiap melancarkan serangan lagi. Senyumannya berubah dari menawan menjadi berbahaya. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri.
Dengan itu, Morgan menyerang, berubah menjadi angin puyuh baja yang dahsyat. Kutukan. Sunny senang dengan penampilannya pada pertukaran pertama mereka, namun kepuasannya dengan cepat menguap. Sekarang setelah Morgan selesai mengujinya, serangan gencar yang dia lancarkan, sungguh tidak masuk akal. Dalam hal kekuatan fisik dan kecepatan, keduanya hampir setara. Sunny hanya menggunakan 3 bayangannya untuk memperbesar dirinya sendiri. Dia akan mendapat keuntungan jika dia menggunakan kelimanya. Tapi sekali lagi, musuhnya mungkin juga menahan sesuatu. Dari segi teknik, kecerdasan tempur, dan pengalaman. Yang membuat dia sangat tidak puas, Sunny menyadari bahwa dia masih kalah dengan putri perang dalam hal itu. Dia sudah tahu bahwa keterampilan Morgan hampir sempurna, diasah menjadi alat yang sempurna melalui latihan selama puluhan tahun dan niat membunuh yang mengerikan. Dia adalah lambang dari apa yang seharusnya menjadi warisan, seseorang yang dilahirkan dan dibesarkan dengan tujuan menjadi seorang pejuang. Orang-orang yang menempahnya menjadi senjata mematikan juga merupakan pejuang terbaik yang bisa ditawarkan umat manusia. Karena terkena pedang Morgan yang tak terhindarkan, dia merasa tercekik. Saat kembali ke dunia mimpi, dia dihancurkan begitu saja. Dia merasa musuhnya bukanlah manusia, melainkan badai. 36 detik yang dia habiskan melawannya tampak seperti keajaiban. Hari ini situasinya berbeda. Sunny berada dalam posisi yang tidak diuntungkan, tapi dia bisa membela diri dengan percaya diri. Dia lebih tua, lebih kuat, dan lebih berpengalaman. Penguasaan shadow dance-nya juga meningkat pesat. Bisa dikatakan, masalahnya adalah, apaan? Dia gila. Meskipun gaya bertarung Morgan terlalu canggih dan anehnya sulit dipahami untuk diserap olehnya dalam waktu singkat. Dia berhasil mengumpulkan beberapa hal tentangnya, cukup untuk dapat memprediksi aliran umum gerakannya. Namun, aliran itu sempurna, sama sekali tidak ada kerentanan yang bisa dia manfaatkan. Apa gunanya mengetahui gerakannya terlebih dahulu jika dia tidak bisa berbuat apa-apa? Dia bertarung dengan cara yang membuatnya tidak punya pilihan. Seolah-olah ada sangkar baja di sekelilingnya, dan jeruji tajamnya perlahan menyempit. Tak lama kemudian, dia akan ditangkap dan dipotong-potong oleh mereka. Sunny tahu bahwa jika musuh tidak memiliki kerentanan, cara terbaik untuk mengalahkan mereka adalah dengan menciptakan kerentanan. Jadi, dia mencoba memikat Morgan ke dalam beberapa jebakan berbahaya, tetapi tidak berhasil. Dia sepertinya bisa melihat langsung ke dalamnya, memecahkan teka-teki yang disajikannya dalam sekejap. Bahkan selama ini nanti, dia masih seperti hambatan yang tidak dapat diatasi baginya. Kebiadaban, namun secara bersamaan menghitung kematian dari keterampilannya yang sangat mematikan itu seperti sebuah karya seni. Temanya adalah perang, kekerasan, dan kehancuran, dan Sunny adalah subjek sekaligus satu-satunya penonton yang menjadi tujuan karya seni tersebut. Begitu juga dengan korbannya. Pada saat itu, dia menyadari sesuatu. Sunny menyadari bahwa ini adalah cara terburuk baginya untuk melawan orang seperti Morgan. Konfrontasi langsung, adu kekuatan dan keterampilan. Semua itu bukanlah medan perangnya. Pertempuran paling mengerikan yang pernah dilakukan Sunny, dia menangkan dengan kelicikan dan tipu muslihat. Dia menggunakan trik licik, menggunakan setiap sumber daya yang tersedia baginya dengan cara yang tidak terduga, dan meraih kemenangan dari cengkeraman takdir melalui kekuatan kemauan dan kedengkian yang tak terbatas. Tentu saja, dia bagus dalam pertarungan. Jauh lebih baik daripada kebanyakan. Tapi meskipun pedang tajam adalah saluran penting dari keinginannya, bukan itu yang membuatnya benar-benar mematikan. Sungguh, realisasi yang bagus. Pertanyaannya adalah, bagaimana dia bisa membalikkan duel ini dan mendorongnya ke arah di mana dia memiliki keunggulan? Pasti ada cara untuk mengatasi kekuatan Morgan yang geram, dingin, dan menyesakan. Namun ada pertanyaan yang lebih penting. Apakah dia menginginkannya? Budak Bayangan Bab 1137 Permainan Pecundang. Hingga saat ini, baik Sunny maupun Morgan bersikap relatif jinak. Ini mungkin tidak terlihat seperti itu dari samping, mengingat betapa sengit dan kejamnya pertarungan antara dua ascendet yang tak terhindarkan muncul. Para master memiliki kecepatan, kekuatan, dan ketahanan manusia super. Bentrokan di antara mereka akan terlihat seperti benturan dua kekuatan alam dengan manusia biasa, dan bangunan biasa akan segera hancur jika menjadi arenanya. Itulah sebabnya dojo tempat mereka bertarung dilapisi dengan pelat baja yang tahan lama, dan pedang latihan yang digunakan Morgan harganya sangat mahal. Namun demikian, mereka menahan diri. Bahkan tidak mempertimbangkan fakta bahwa mereka berdua telah sepakat untuk tidak menggunakan ascended abilities mereka. Sunny belum menggunakan shadow step. Morgan juga tidak membuat senjatanya lebih tajam, lebih memilih mengandalkan teknik murni. Seolah-olah mereka berdua diam-diam memutuskan untuk menjadikan pertarungan ini sebagai kontes keterampilan, untuk saat ini. Hal ini justru merugikan Sunny. Semakin sedikit sumber daya yang dimilikinya, semakin dia merasa terkendali. Morgan, sebaliknya, sepertinya hanya membutuhkan satu sumber daya, pedangnya. Faktanya, itu pun tidak perlu.
Tubuhnya sendiri adalah pedang yang mampu memotong baja keras tanpa hambatan. Jadi, jika Sunny ingin membalikkan keadaan, dia perlu mengubah situasi, mendorong duel mereka ke tahap berikutnya. Namun, dia tidak yakin apakah dia mau. Apa tujuanku di sini? Dia penasaran untuk membandingkan kekuatannya dengan Morgan. Dia tidak punya banyak pilihan selain menerima permintaannya juga. Dia tentu saja ingin menang. Namun apakah kemenangan benar-benar demi kepentingan terbaiknya? Sekarang Sunny diawasi dengan ketat oleh klan-klan besar, tidak ada kemungkinan untuk tidak menarik perhatian mereka. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk menerima kenyataan itu dan puas dengan menciptakan kesan yang sangat spesifik tentang dirinya daripada mencoba untuk tetap tidak terlihat. Sunny ingin Valor dan Song menganggapnya sebagai seseorang yang kuat, bahkan luar biasa, tapi tidak terlalu luar biasa, dan tidak terlalu kuat. Mereka harus menganggapnya sebagai orang baru yang kuat, namun kasar, tikus pinggiran berbakat yang telah mencapai banyak hal, dan memiliki potensi untuk mencapai lebih banyak lagi. Tapi tidak lebih, sebagai seseorang yang bisa diprediksi dan dikendalikan. Mengingat semua itu, apakah dia benar-benar ingin mengalahkan Morgan? Bisakah dia mengalahkannya? Ya, tentu saja aku bisa. Sein, Nikmah, Imp, dan Serpent juga merupakan bagian dari kekuatannya. Morgan memiliki sejumlah besar gema yang perkasa, namun gema tersebut datang dari luar aspeknya, sedangkan bayangan, sebaliknya, datang dari dalam aspek Sunny. Yang berarti bahwa dia akan melenyapkannya dalam kontes kekuatan pribadi yang murni, yang sebenarnya tidak menjadi masalah, karena kontes seperti itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Selalu ada komponen lain yang terlibat. Gema Transcendent mungkin berada di luar kekuatan Morgan sendiri, tapi mereka juga akan menghancurkan Sunny. Tidak, aku tidak benar-benar ingin menjadi yang terbaik bagi Morgan hari ini. Yang benar-benar perlu saya lakukan adalah kehilangan cara yang memudahkan saya mendapatkan akses ke rahasianya. Jadi, kalahlah dengan cara yang membuatnya menginginkan lebih. Menjadi rekan tanding pribadi pewaris klan besar Valor adalah posisi yang berbahaya, paling tidak karena Morgan berpotensi belajar lebih banyak tentang Sunny daripada yang diinginkannya, tetapi itu juga merupakan posisi terbaik untuk menjadi mata-mata. Dekatkan temanmu, dan dekatkan musuhmu. Sunny mengerutkan kening sejenak. Bukankah ini alasan yang sama yang digunakan Nevis untuk membenarkan keputusannya bergabung dengan Valor? Mungkin memang begitu, tapi dia tidak terlalu peduli. Banyak hal telah berubah sejak saat itu, termasuk Sunny sendiri dan situasi yang dia alami. Baiklah, kalau begitu, ayo kita lakukan ini. Dia menangkis serangan Morgan yang lain. Menghindari serangan berikutnya, 3 di antaranya, sebenarnya, semuanya dirangkai menjadi satu gerakan predator dan lancar, dan mengangkat alis. Haruskah kita meningkatkannya? Dia mengambil satu langkah ke depan, menghempaskan pedangnya ke arah tenggorokannya dengan kecepatan yang mengerikan, dan tersenyum ramah. Ayo. Sunny menghindari serangannya dan mengangguk. Lalu, tekniknya langsung berubah. Sebelumnya, dia menggunakan campuran cairan dari berbagai gaya sederhana yang dia pelajari selama bertahun-tahun. Teknik tambal sulam seperti itu tidak unggul dalam satu hal tertentu, namun fleksibel dan sulit diprediksi. Namun Sunny tetap memegang kartu terbaiknya, tidak mau membaginya dengan musuh. Setidaknya musuh potensial. Gaya pedang patah yang Nevis ajarkan kepadanya, teknik dasar Sein yang berasal dari Legion Nether, seni pertarungan para fanatik solven. Yang datang dari para pelayan Sekte Merah, itu, yang dia sembunyikan di dalam dirinya. Tapi sekarang dia ingin kalah dengan cara yang paling menarik. Apa yang benar-benar membuat penasaran seorang maniak pertempuran seperti Morgan? Dia telah menghadapi dan mengalahkan semua jenis kebangkitan, dan telah mempelajari segala macam gaya bertarung. Tidak diragukan lagi, koleksinya mungkin bahkan lebih besar daripada koleksi Sunny. Jadi teknik apa yang bisa dia tunjukkan yang luar biasa dan menarik, dan, yang paling penting, tidak diketahui Morgan? Satu gaya tertentu terlintas dalam pikiran. Itu adalah salah satu yang dia pelajari secara kebetulan, bukan dari Awaken, Ascended, atau bahkan Sains, tapi dari Nigma Creatures. Para pemburu purba yang muncul dari gerbang dekat sekolah Rain, memegang senjata yang terbuat dari batu api. Lagi pula, jika ada sesuatu yang bisa menarik perhatian seorang ahli ilmu pedang yang terobsesi dan segala hal yang berkaitan dengan pertarungan seperti Morgan, itu adalah teknik yang mungkin merupakan akar dari semua teknik, semua gaya. Gerakan Sunny berubah, dari yang cair dan halus menjadi tidak rumit dan brutal. Seluruh sikapnya juga berubah. Teknik biadab dari Barrow Wright sangatlah lugas dan sederhana, namun ada sifat mematikan yang mendasar dari kebiadabannya yang jelas dan tidak berperasaan. Itu adalah ekspresi dari niat membunuh yang murni dan tidak tertutupi, sederhana, tetapi sama sekali tidak kasar. Tidak ada hal yang dapat melemahkan tekad kejam seorang pemburu yang berusaha membantai mangsanya dengan cara yang paling langsung dan seefisien mungkin. Sunny teringat pertarungan putus asa di depan gerbang mimpi buruk dan menyerang, dengan kejam bertujuan untuk memotong paha belakang Morgan. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya.
Budak Bayangan bab 1138 menderita karena kesuksesan. Itu berjalan dengan baik. Sunny tidak melakukan yang lebih baik melawan badai baja mematikan yang memakai wajah manusia cantik Morgan of Valor, tapi dia berhasil memperlambatnya sedikit. Morgan melambat bukan karena dia merasa tertekan oleh perubahan tekniknya yang tiba-tiba, tapi karena dia terpesona olehnya. Rambut hitam legamnya disisir ke belakang dan tunik sederhananya yang berkibar karena angin terangkat karena bentrokan mereka, dia menusuknya dengan tatapan merah terang. Bibir merahnya bergerak, menarik. Sangat menarik. Morgan tidak sedang berbicara pada Sunny, tapi lebih kepada dirinya sendiri. Setelah itu, dia juga mengubah strateginya. Sebelumnya, Morgan sangat menyerang, sangat tajam, dan rentetan serangan yang diperhitungkan namun menghancurkan. Sekarang, dia bergerak dengan lebih hati-hati, tidak benar-benar menahan diri, tapi juga tidak mengejar kekalahan telak dari musuh dengan cara apapun. Seolah-olah Morgan takut untuk menghancurkannya terlalu cepat. Sunny tidak begitu tahu bagaimana perasaannya tentang hal itu. Yah, itu perasaan baru. Mereka bentrok, pedang mereka menjalin melodi mendesis dan dentang yang riuh rendah namun anehnya indah. Di samping dojo, Casey menoleh sedikit, mendengarkan. Sunny sudah lama memecahkan rekor bertahan melawan Morgan selama 36 detik. 1 menit berlalu, lalu 1 menit lagi. Dia masih berdiri kokoh dengan kedua kakinya, dan meskipun napasnya menjadi sedikit sesak karena ketegangan yang mengerikan dari pertarungan yang intens, staminanya masih jauh dari habis. Di tengah pertengkaran yang sangat sengit, ketika mereka sudah dekat satu sama lain, Morgan tiba-tiba bertanya, "Gaya itu? Siapa yang mengajarimu?" Sunny memukul gagang pedangnya, bertujuan untuk memotong jari-jarinya, dan menjawab dengan suara serak, "Tidak ada yang mengajariku. Aku baru mempelajarinya. Dari makhluk mimpi buruk." Dia dengan mudah menghindari serangannya dan menghukumnya dengan mengarahkan tusukan ke jantungnya. Senyuman muncul di wajahnya. Dalam mimpi buruk, Sunny ragu-ragu, mengingat seberapa banyak yang bisa ia ungkapkan. Bagaimanapun juga, dia telah melawan Barrow Wright sebagai mongrel, tapi sekali lagi. Tidak ada orang lain yang bisa mengukur kemampuan bertarung mereka dengan tepat, dan dia telah menghadapi gerbang mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya di Antartika. Kebanyakan dari mereka tidak berdokumen. Tidak, di depan gerbang mimpi buruk. Senyum Morgan melebar. "Kamu cepat belajar, kalau begitu." Dia tampaknya telah memahami dengan baik esensi gaya bertarung utama yang dia gunakan, yang membuat serangannya menjadi lebih terarah. Dia menyelidiki dan menguji, memaksanya untuk mengungkapkan lebih banyak aspek dari teknik ini, semuanya, idealnya. Hal ini tidak sesuai dengan keinginan Sunny. Itu terlalu dini, dia belum bisa membuatnya bosan. Dia perlu membuatnya lebih terkesan sebelum kalah, agar kesan yang dia buat bertahan lama. Tanpa memberi peringatan apapun kepada Morgan, dia memerintahkan taci bayangannya untuk berubah di tengah ayunan. Bayangan itu mengalir, berubah menjadi jian yang hebat. Itu masih berupa pedang 2 tangan. Tapi pedang ini lurus dan bermata 2, jauh lebih cocok untuk ditusukkan, sedikit lebih fleksibel, dan sangat mobile. Ayunan itu terhuyung-huyung secara tak terduga dan berubah menjadi dorongan, membuat Morgan terkejut. Dia bergerak dengan keanggunan seorang penari, menarik kepalanya keluar. Sehelai rambut hitam bergelombang dipotong dan melayang di udara. Licik. Meskipun nadanya marah, matanya yang cerah bersinar karena kegembiraan. Secara teknis, Sunny baru saja berbuat curang, mereka setuju untuk membiarkan Ascended Abilities mereka tidak digunakan. Tapi itu tidak masalah. Penyontek adalah hal yang diharapkan oleh warisan agung dari tikus pinggiran kota. Dan sejujurnya, itu juga yang sebenarnya dilakukan oleh orang dari pinggiran. Itu juga sesuatu yang tidak akan dihindari oleh seorang petarung dalam pertarungan sesungguhnya, itulah sebabnya Sunny berpikir bahwa Morgan pasti akan menikmati perubahan kecilnya. Bukannya menjawab, dia menyerang, mengubah jiannya menjadi tombak. Ada beberapa bentuk senjata yang telah dia latih dengan cukup baik untuk memanggilnya dengan cepat. Satu-satunya alasan yang dia punya untuk dihindari adalah Odachi, karena itulah yang dia gunakan terakhir kali dia melawan Morgan. Senyumnya semakin lebar. Mereka bertempur, membuat pelat baja dojo semakin tertekan. Pada titik tertentu, salah satunya bahkan mulai retak. Sunny memanfaatkannya untuk keuntungannya, meluncurkan serangan yang disengaja sementara lawannya kurang yakin. Mendorong ujung tombaknya ke samping, Morgan berputar, memindahkan bebannya ke satu kaki. Yang lain tiba-tiba melayang ke udara, memberikan tendangan memutar yang sangat cepat dan sempurna ke kepalanya. Sunny hampir tidak punya waktu untuk bereaksi, menarik tombaknya sedikit ke belakang dan mengangkat pantatnya untuk memblokir tendangan dengan batangnya dengan kuat. Tulang kering pualam Morgan terhubung dengan permukaan hitam matte dari tombak bayangan. Dan potong lurus melewatinya, seolah-olah senjata itu tidak sekuat senjata Ascended. Mata Sunny sedikit melebar. Omong kosong. Tampaknya Morgan juga telah memutuskan untuk mulai menggunakan lebih banyak kemampuan aspeknya. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menerima pukulan itu dan berharap dia tidak berencana memenggalnya.
Tendangannya tidak kehilangan kekuatannya setelah memotong tombaknya. Saat kaki Morgan terhubung dengan rahangnya, seolah-olah dia terkena seekor domba jantan pengepung. Sejenak Sunny melihat bintang. Dia terlempar ke samping dan terhuyung-huyung, nyaris tidak bisa menjaga keseimbangan. Tidak bagus, tidak. Sebenarnya, sangat bagus. Inilah yang saya inginkan. Saatnya untuk dikalahkan. Dia sedikit melebih-lebihkan disorientasinya dan menunggu serangan lanjutan datang. Tapi ternyata tidak. Ketika Sunny kembali bisa melihat dengan jelas sedetik kemudian, dia melihat sedikit rasa bersalah di wajah Morgan. Dia menatapnya dengan ekspresi pasrah. Ah, sial, maaf, aku lupa diri sejenak. Aku punya penyembuh di tangan. Kemudian, dia berhenti dan menatapnya dengan ekspresi sedikit terkejut. Aneh rasanya melihat Morgan terkejut. Kamu tidak terpotong. Sunny mengusap pipinya yang masih mati rasa. Dia akan mengalami memar yang parah, itu sudah pasti. Namun cangkang marmer tampaknya telah bertahan dari kemampuan aspek Morgan. Tidak, kurang tepat, dia mungkin melepaskan kemampuannya setelah menebas tombaknya. Namun cacatnya, yang diduga Sunny sebagai cacatnya, tetap ada. Dia meringis, lalu menggerakkan rahangnya dari satu sisi ke sisi lain dan menjawab dengan nada datar, tidak. Kenapa aku harus dipotong? Apakah aku terlihat rapuh? Sebenarnya tidak. Sebenarnya aku cukup kuat. Morgan menatapnya sebentar, ekspresi aneh di wajahnya. Akhirnya, bibirnya berubah menjadi senyuman ringan. Itu benar, aku akan mengingatnya. Untuk pertarungan kita berikutnya. Sayangnya, pertarungan ini harus berakhir. Terima kasih atas duel yang luar biasa, Master Sunless. Dia melirik ke arah pedang latihannya, lalu dengan tenang berbalik dan memasukkannya kembali ke dalam kotaknya. Sunny mengusap pipinya lagi, merasakan sedikit rasa sakit yang merembes melalui rasa kebas, dan menatap punggungnya. Sepertinya itu berhasil. Itulah yang saya sebut pekerjaan selesai dengan baik. Sungguh indah. Saya rasa itulah yang mereka sebut penderitaan karena kesuksesan. Budak Bayangan bab 1139, Tinjauan Kinerja. Perdebatan dengan Morgan membuat Sunny merasa sakit dan merenung. Rasa sakitnya dengan cepat hilang berkat fisik ascendet dan kain kafan senja, tapi suasana hati yang membosankan tetap ada. Beberapa waktu kemudian, dia sedang duduk di kantor kecilnya, mengabaikan dokumen yang harus dia isi dan hanya menatap dinding dengan iseng. Pertarungan mereka itu tidak terlalu mencerahkan, tapi itu memberinya banyak bahan untuk dipikirkan. Pertama-tama, Sunny teringat akan apa yang diwakili oleh warisan yang sebenarnya. Selama bertahun-tahun, dia telah melupakan perasaan kagum dan hormat yang dimiliki orang-orang biasa terhadap klan warisan yang jauh dan kuat, kasta pejuang yang keras yang menghasilkan pejuang kemanusiaan terbaik dan paling gagah berani. Itu ada semata-mata untuk melawan mantra mimpi buruk, atau setidaknya seharusnya begitu. Dia tidak bisa disalahkan, Sunny telah tumbuh menjadi sangat kuat dan telah bertemu dengan semua jenis makhluk kuat, dari Sein kuno hingga Titan. Dia bahkan pernah berhadapan dengan dewa sebenarnya seperti Weaver, Nether, dan Hope. Tidak mengherankan jika reputasi warisan yang menakutkan sedikit memudar jika dibandingkan. Namun klan warisan, dan khususnya 3 klan besar, masih berkuasa dalam hal kekuatan pribadi dan kecakapan tempur. Mereka sama sekali tidak kalah dengan kebangkitan kuno di masa lalu, dan pada kenyataannya tampaknya lebih unggul dalam banyak hal, dalam hal yang paling penting. Warisan, dan semua weapon modern secara luas, jauh lebih keras, jauh lebih ekstrim, dan jauh lebih baik dibandingkan dengan warisan dari zaman kuno. Itu karena klan warisan dibentuk di dunia yang jauh lebih jahat. Mereka telah bangkit untuk melawan mantra mimpi buruk, dan dibentuk menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan karena tekanannya yang mengerikan. Morgan sudah mengingatkan Sunny tentang hal itu. Bukan kebetulan bahwa 2 orang paling berbahaya yang dia kenal, Nevis dan Mordred, adalah produk dari budaya legasi. Di antara mereka bertiga, Sunny-lah yang paling outlier. Yang membawanya ke jalan pemikiran kedua, kekuatannya sendiri. Sunny akan berbohong pada dirinya sendiri jika dia mengatakan bahwa dia tidak kesal atas kehilangannya. Meskipun dia memahami bahwa kekalahan yang baik jauh lebih menguntungkan sejauh menyangkut tujuannya, sebagian kecil dan tidak masuk akal dari pikirannya masih ingin menang. Tak seorang pun suka kalah, dan Sunny sangat benci membayangkan kalah dari anggota klan besar. Dia sangat membenci mereka, lagi pula. Dikalahkan oleh seseorang yang dia hina adalah pil pahit yang harus ditelan. Tapi telan saja dia melakukannya. Berpura-pura menjadi lemah di depan Morgan adalah satu hal. Tetapi kenyataannya dia terlalu kuat, bahkan Sunny saat ini, dengan segala kelebihannya, akan kesulitan untuk bersaing dengan tingkat kekuatan seperti itu di depan Morgan. Konfrontasi langsung. Dan meskipun dia banyak akal dan punya cara untuk menghindari konfrontasi semacam itu, Morgan juga memiliki semua sumber daya klan Valor yang tak terbatas. Jadi, meski dalam hal itu, dia adalah ancaman yang mengerikan. Sunny ingat apa yang pernah dikatakan Jet kepadanya, bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada seorang pun yang bertahan hidup di alam impian sendirian. Kata-katanya selalu benar,
tetapi sekarang tampak sangat pedih. Sunny telah tumbuh kuat, jauh lebih kuat dari yang pernah dia bayangkan. Tapi dia tetaplah satu orang. Di hadapan kolektif seperti klan besar, kekuatan pribadinya tampak tidak berarti. Yang lebih buruk lagi, kolektif tersebut berperan sebagai penjaga gerbang menuju kekuatan yang lebih besar. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi orang suci tanpa izin mereka, kecuali orang tersebut ingin diburu dan dibunuh sebagai pembalasan atas pembangkangan mereka. Namun, ada cara untuk tumbuh lebih kuat tanpa mencapai transendensi. Hal terakhir yang dipikirkan Sunny tentang perdebatan dengan Morgan adalah duel itu sendiri. Dia perlahan-lahan mengingatnya kembali, memikirkan apa yang bisa dia lakukan dengan lebih baik dan kesalahan apa yang bisa dia hindari. Daftarnya tidak ada habisnya dan tidak ada gunanya. Segalanya menjadi lebih mudah jika dipikir-pikir, mencapai hasil terbaik pada saat itu adalah hal yang sulit. Tetap saja, ada baiknya untuk meninjau kembali kinerja, serta kinerja musuhnya. Sunny menghabiskan beberapa waktu menatap dinding dan memikirkan kembali duel tersebut. Jian bukanlah pilihan yang baik untuk serangan itu. Di sini aku tidak perlu memenuhi kelompok otot itu dengan esensi, itu hanya sia-sia. Seharusnya mengantisipasi efek tendangan dengan lebih baik. Saat dia menganalisis pertarungan mereka, pikirannya melayang pada apa yang bisa dilakukan secara berbeda. Aku ingin tahu bagaimana nasib Morgan melawanku jika aku menggunakan Shadow Shell. Sunny mencoba membayangkan pertarungan seperti itu dalam pikirannya. Menggantikan dirinya dengan versi yang tingginya 3 meter dan memiliki 4 lengan. Akankah Morgan masih mendapat keuntungan? Bukan dalam kehebatan fisik, itu yang pasti. Namun, dia tidak yakin apakah hasilnya akan berbeda. Warisan adalah pembunuh kekejian yang pertama dan terutama. Putri Anvil telah dilatih untuk menghadapi segala jenis makhluk mimpi buruk sejak kecil. Iblis berlengan 4 tidak akan menghentikannya sama sekali. Bagaimana dengan cangkang lainnya? Sunny saat ini terbatas pada satu bentuk, yaitu bayangan, karena itulah yang paling dia ketahui. Tapi, secara teori, dia bisa menciptakan cangkang makhluk apapun. Dia hanya perlu mengenal makhluk itu dengan cukup baik, sebenarnya, dengan sempurna. Dan hal itu tidak mudah untuk dicapai. Kerutan muncul di wajahnya. Tetapi apakah itu benar, bahwa saya bisa membuat cangkang makhluk apapun? Secara teori memang benar, namun teori itu langsung hancur ketika dihadapkan pada kenyataan. Ambil contoh Morgan, atau manusia lainnya, membuat cangkang manusia pasti lebih mudah, karena Sunny sendiri adalah manusia dan tahu cara kerja tubuh manusia dengan sangat baik. Tapi bagaimana cara kerjanya? Cangkang Shadow Pound berfungsi karena iblis berlengan 4 itu jauh lebih besar daripada Sunny. Dan dengan demikian, dia bisa membentuk tubuhnya di sekeliling tubuhnya. Tapi manusia lain, dengan pengecualian langka, kira-kira memiliki ukuran yang sama dengannya. Tidak ada ruang untuk terbentuknya cangkang manusia. Ada juga makhluk yang lebih kecil dari manusia. Ravenous Fiend saat ini, misalnya, bahkan jika Sunny mempelajari Shadow-nya sebentar, dia tidak akan bisa membuat cangkang makhluk kecil itu. Jadi, pada kenyataannya, Shadow Shell terbatas dalam hal apa yang dapat dibuat ulang. Ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajah Sunny. Dia berkedip beberapa kali, kecuali budak bayangan bab 1140 menatap dinding. Sunny terdiam beberapa saat, lalu terkekeh. Tidak, itu gila, itu tidak akan pernah berhasil. Lalu, dia menatap dinding lagi. Benarkah? Mustahil, pikiran yang muncul di benaknya ketika dia memikirkan tentang keterbatasan Shadow Shell begitu luar biasa sehingga tampak sangat konyol. Tapi semakin dia memikirkannya, semakin sedikit alasan untuk membuangnya yang dia lihat. Tidak, itu agak terlalu aneh, bahkan bagiku. Namun, dia tidak dapat menemukan alasan logis mengapa hal itu tidak benar. Sunny ragu-ragu beberapa saat lagi, lalu diam-diam melihat sekeliling. Kemudian, dia berdeham, berdiri, dan meninggalkan kantor. Jika dia ingin menguji teori aneh ini, dia perlu melakukannya di tempat yang lebih pribadi. Dia meninggalkan kompleks Valor dan berjalan ke asrama terdekat, tempat sebagian besar staf pemerintah yang masih tinggal di ibu kota pengepungan tinggal. Di sana, dia memasuki tempat tinggalnya, yang sedikit lebih luas dan memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan pegawai pemerintah biasa dan yang sudah terbangun, dan mengunci pintu di. Menjadi seorang Ascendet memiliki keuntungan tersendiri. Sunny mengirimkan keempat bayangannya untuk berjaga-jaga, 2 di luar apartemen, 2 di dalam, dan berdiri di sana selama beberapa menit, dalam hati memikirkan apa yang akan dilakukannya. Kelihatannya tidak berbahaya, hanya sangat aneh. Prinsipnya sederhana. Sunny telah menguasai 3 langkah Shadow Dance hingga saat ini. Inti dari seni bertarungnya adalah ketidakberbentukan dan ketidakberbentukan, ini memungkinkan dia untuk membayangi musuh, meniru esensi dari teknik bertarung mereka. Setelah melakukan itu, dia bisa memprediksi pergerakan mereka, aliran niat bertarung mereka, dan bahkan pikiran mereka. Langkah pertama memungkinkan dia untuk membayangi gaya bertarung yang lebih sederhana. Dia telah mencapai terobosan itu saat melawan Nevis di Crimson Spire.
Langkah kedua sangat meningkatkan pemahamannya tentang prinsip-prinsip dasar yang mengatur semua teknik pertempuran, memungkinkan dia untuk membayangi gaya yang jauh lebih canggih dan melakukannya lebih cepat. Itu juga memberinya gambaran sekilas tentang pemahaman intuitif tentang komponen yang lebih esoteris dari seni pertempuran yang benar-benar canggih, yang diciptakan dan digunakan oleh Yang Bangkit. Sehingga menggabungkan cara-cara khusus untuk membimbing esensi jiwa melalui tubuh seseorang. Dia telah mencapai langkah itu setelah mengumpulkan banyak sekali perpustakaan teknik di dunia mimpi, yang mencapai puncaknya pada duel pertamanya dengan Morgan. Inspirasi yang diterima Sunny setelah dihancurkan oleh Putri Perang mendorongnya melakukan terobosan. Langkah ketiga adalah yang tersulit. Sunny telah memulai perjalanannya menuju penguasaannya dengan memperluas wawasannya dan mulai membayangi tidak hanya manusia, tetapi juga makhluk mimpi buruk. Di arena berdarah Koloseum Merah, dia telah membenamkan dirinya ke dalam pikiran mereka yang sesat, gila, dan fanatik. Yang memungkinkan dia untuk secara intuitif merasakan apa yang akan dilakukan oleh kekejian yang dia lawan, tetapi juga menempatkan perasaannya sendiri, jika bukan perasaannya. Sangat jiwa, dalam bahaya. Langkah ketiga dari tarian bayangan jauh lebih berat bagi praktisi. Untuk itu diperlukan seseorang untuk benar-benar menerima sifat bayangan yang tidak berbentuk dan melepaskan diri mereka yang sebenarnya, yang, tentu saja, menimbulkan risiko kehilangannya selamanya. Sunny telah membuat terobosan berbahaya itu setelah terjebak dalam prosesi mimpi mengerikan yang tak ada habisnya oleh nikmah dan ingatan pribadinya diblokir. Pada akhirnya, dia menyatukan kembali bagian-bagian dirinya yang sebenarnya dengan menggunakan nama aslinya. Ini berfungsi sebagai jangkar untuk apa yang menjadikan Sunny seorang individu, dan melalui itu, dia mampu meningkatkan penguasaan Shadow Dance tanpa kehilangan dirinya sendiri. Terobosan ketiga itu meningkatkan kecepatan dia dalam memahami maksud pertempuran dan kecerdasan tempur dari makhluk-makhluk yang dia bayangi lebih jauh lagi. Memungkinkan dia untuk benar-benar merasakan aliran esensi melalui tubuh mereka dibandingkan hanya merasakannya secara intuitif, dan bahkan memberinya kemampuan. Kemampuan untuk terkadang memprediksi pikiran mereka. Langkah keempat, disitulah Sunny menabrak tembok. Shadow Dance adalah aspek legasinya, tapi itu juga merupakan sesuatu yang harus dia ciptakan sendiri, tanpa ada yang membimbingnya. Karena itu, dia bahkan tidak yakin jalan apa yang benar, apalagi cara mencapainya. Perhentian berikutnya di atasnya. Dia hanya merasa bahwa langkah selanjutnya dari Shadow Dance jauh melampaui teknik bertarung, dan akan jauh lebih sulit untuk dipahami dan dikuasai karena alasan itu. Namun, meski dia mengalami stagnasi dalam menguasai Shadow Dance, dia telah mencapai kemajuan dalam aspek lain dari kekuatan pribadinya. Puncaknya adalah Shadow Shell, alat ampuh yang dia ciptakan dengan menyatukan berbagai aspek keterampilan, atribut, dan kemampuan aspeknya. Shadow Dance juga berperan dalam kemampuannya menciptakan cangkang makhluk lain. Faktanya, perannya mungkin yang paling penting, tanpa pemahaman mendalam tentang bentuk yang diinginkan. Sunny tidak akan pernah bisa membangunnya dari bayang-bayang, dan itulah yang diizinkan oleh aspek legasi miliknya. Namun, ada batasan pada Shadow Shell. Bagaimanapun, bayangan benar-benar tidak berbentuk dan tidak berbentuk, sedangkan Sunny tidak. Bahkan jika dia berhasil membuat pikirannya sangat mudah dibentuk, dia masih memiliki tubuh manusia. Tidak peduli berapa banyak pelatihan yang dia lakukan untuk menjadikannya fleksibel dan mudah beradaptasi, itu masih merupakan hal yang relatif kaku. Tapi bagaimana jika dia menambahkan bahan lain ke dalam campurannya? Saat ini, Shadow Shell ada sebagai kombinasi dari kemampuan aktifnya, kontrol bayangannya, kemampuannya yang terangkat, manifestasi bayangannya, dan warisan aspeknya, tarian bayangan. Kemampuan kebangkitannya, tarian bayangan, hilang dari persamaan. Dan mungkin itulah alasan keterbatasan yang harus dihadapi Sunny. Ayo kita coba ini. Jika dia berhasil, Sunny merasa dia mungkin akan menemukan arah yang pada akhirnya akan membawanya ke langkah Shadow Dance berikutnya. Menarik napas dalam-dalam, dia mengaktifkan Shadow Step dan menghilang ke dalam bayangan. Di sana, dalam pelukan gelap mereka, Sunny sendiri hanyalah bayangan, tak berbentuk dan tak berbentuk. Namun dia tidak perlu melakukan hal itu. Saat melawan Ravenous Fiend, dia telah mengubah wujudnya dalam kondisi ini menjadi memiliki cakar yang tajam. Bentuk bayangannya juga sangat mudah dibentuk. Jadi, Sunny berkonsentrasi dan perlahan mulai mengubah bentuk bayangannya, menjadi bentuk dirinya. Itu adalah usaha yang aneh, untuk mengubah dirinya menjadi bayangan, hanya untuk kemudian mengubah bayangan itu menjadi dirinya sendiri. Tapi itulah yang ingin dilakukan Sunny. Itu seperti membuat cangkang dari Shadow Pound, hanya saja alih-alih membentuk bayangan di sekitar tubuhnya, Sunny malah membentuk tubuhnya, tubuh bayangannya, sebagai gantinya. Tentu saja, dia paling tahu bentuk dirinya. Itulah sebabnya menciptakan kembali itu jauh lebih mudah daripada memanggil bentuk jahat dari bayangan. Akhirnya, bayangan inkorporeal itu mengambil bentuk tubuh Sunny. Ia memiliki lengan dan kaki, batang tubuh, jari tangan dan kaki, dan wajah yang merupakan gambaran sempurna dari wajah Sunny.
Itu sangat cocok dengan tubuh fisiknya, tidak perlu. Memulai dari menjadi dirinya sendiri adalah hal termudah yang bisa dia lakukan untuk ujian itu. Puas dengan hasil pembentukannya, Sunny menghabiskan beberapa waktu dalam pelukan gelap bayang-bayang melayang. Aku penasaran. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam mengaktifkan manifestasi bayangan. Dan memanifestasikan dirinya kembali ke dunia nyata melalui itu.